Halo teman-teman semua, aku Tiwi, seorang mahasiswi dan juga bisa dibilang orang-orang biasa lah ya. Saat ini memang kita lagi dilanda wabah yang luar biasa, virus corona. Banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita peroleh secara langsung maupun dari media. Di sini aku bakal menyampaikan keluh kesah lah tersendiri bagi seorang mahasiswi yang mencari uang sendiri, semuanya sendiri. Banyak juga informasi yang aku lihat, aku baca di media dengan statement yang bisa dibilang itu sangat-sangat kayak apa ya, menjudge orang-orang yang tetap harus keluar rumah untuk menghidupkan keluarganya. Memang aturan pemerintah saat ini kita diharuskan untuk stay home, untuk melawan atau menghindari virus corona ini agar tidak tersebar luas. Memang itu adalah upaya yang baik, tapi dalam dunia nyatanya tidak semua orang bisa stay home dengan keadaan baik-baik saja. Banyak di bawah kita yang nggak bisa hanya stay home tenang, nggak bisa. Mereka harus mencari uang. Jangankan sebelum corona pun mereka susah untuk mencari nafkah, rezeki, menjemput rezeki. Nah, keadaan sekarang virus corona sedang meluas di mana-mana. Semuanya terbatas. Mencari nafkah kesana kemari semuanya udah nggak ada lagi. Toko sudah tutup, pasar udah tidak ada keramaian. Apa solusi yang bisa diberikan pemerintah? Sedangkan di media selalu terkoar-koar, stay home. Yang miskin jangan menyebarkan virus ke orang yang kaya. Hello, ini statement yang buat aku kayak apa ya? Kok tercetus sih kata-kata seperti itu? Si miskin tadilah kita bilang, dia memang mau untuk mengikuti apa ya aturan pemerintah untuk stay di home. Mau banget, karena siapa sih yang mau terserang virus? Nggak ada yang mau. Tapi dalam keadaan yang nyata saat ini, kalau saya stay di rumah hanya untuk menghindarkan virus, anak-anak saya mati nggak makan. Kalau udah ada aturan stay home, seharusnya kita harus punya solusi. Nggak usah jauh-jauh deh, lihat tetangga kanan kiri aja. Apakah kalian terfikirkan mereka udah makan atau belum? Mereka aman nggak sih dengan keadaan stay home ini? Lockdown is not same for everyone. Jadi bisa dibilang untuk orang-orang yang memang harus keluar dari rumah, 1 hari, 2 hari, 3 hari stay di rumah bisa dibilang aman lah, masih bisa teratasi. Tapi udah ke hari ke-4, ke-5, ke-6 mereka udah mulai pusing. Celengan udah mereka buka, harus beli ini, beli itu, dan mereka harus nggak bisa keluar, nggak bisa kerja. Beda dengan mereka yang mungkin punya tabungan, punya aset, yang bisa work from home dengan santai, gaji tetap nggak berkurang, malah enak. Dan orang yang harus kerja di luar ini, otaknya itu harus mikir 2 kali, putar otak. 1, dia harus kerja di luar rumah dengan keadaan corona yang sedang mewabah luar biasa ini. Dan kedua, dia harus tetap menjaga dirinya agar tetap safe. Dan kebetulan juga saya punya usaha yang mungkin bisa dibilang sekarang nih lagi apa ya, proses pengembangan bisnis usaha. Ini ngefek banget virus ini ke usaha saya, baik usaha saya ataupun mitra-mitra kerja saya. Salah satunya driver ojek online. Saya pernah tanya, itu mungkin udah jam 5 sore ya, otomatis mereka kerja kan dari pagi. Saya tanya jam 5 sore, Pak gimana hari ini pengantarannya rame, udah dapat berapa? Dengan wajah yang begitu sedih, dia hanya menjawab, Alhamdulillah Mbak, ada.
tapi cuma satu pengantaran. Saya hari ini baru dapat 10.000. Coba dipikirkan, dari pagi dia kerja sampai jam 5 sore hanya mendapatkan uang 10.000. Miris bukan? Di sini saya sebagai seorang anak muda yang punya usaha ngeluh nih soal virus, tapi ternyata masih banyak di bawah yang lebih susah berdampak karena virus corona ini. Selain itu, bukan hanya driver ojek online, pengusaha-pengusaha lainnya juga yang baru mau berkembang juga kena imbas. Semua supplier mati, bahan impor mahal, luar biasa berdampak. Tapi ya sekarang kalau kita bicara soal dampak itu terlalu banyak ya. Tapi kita lihat di sisi kanan kiri kita aja, nggak usah jauh-jauh. Tetangga kita, orang terdekat yang memang mungkin butuh bantuan kita, ya kita butuh. Kalau kita lebih, kita kasih. Nggak usah mencaci maki, lo harus stay di rumah biar virus nggak kena. Bener, tapi bahasannya harus lebih baik lagi lah. Pak, Bu, kalau memang harus kerja di luar, stay safe ya. Atau kalian kasih masker, hand sanitizer, kasih edukasi. Itu mungkin membuat mereka lebih semangat. Jangan dijudge. Wah, dia keluar rumah terus nih, kita bakal berakibat nih, kita tetangganya nih, nanti kita kena nih virus, dia udah keluar kemana-mana. Kalau kalian nggak mikir satu hari satu malam semalaman, mereka mikir besok harus cari kerja di mana, harus standby di mana nih driver ojek online biar dapat lebih banyak lagi orderan. Kalian nggak mikir kayak gitu. Ini secara lebih dekat aja, masih banyak di bawah. Dan sore tadi pun saya ngelihat ada bapak-bapak bawa gerobak dorong, mungkin untuk barang-barang bekas ya. Dia sambil ngendong anak bayi digendong. Itu sore-sore. Coba kita pikir, kalau nggak terpaksa dia nggak bakal bawa anaknya. Saya yakin si bapak itu nggak mungkin bawa anaknya. Dia tahu kesehatan anak lebih penting, tapi ya mungkin nggak ada yang jaga. Nah, apa solusi dari kalian? Nggak usah ngomong pemerintah lah, kita ribet ngomong pemerintah. Kita sebagai orang yang berguna untuk orang lain, bantulah. Paling enggak kasih makan, kasih semangat lah, kasih untuk kebutuhan kesehatan mereka. Itu aja. Karena betul-betul sedih membahas soal dampak untuk teman-teman kita yang memang di bawah kita. Maka bersyukurlah buat teman-teman semua yang masih stay di rumah, bisa nonton TV, nonton drakor tanpa memikirkan besok makan apa. Karena kita masih aman. Bersyukurlah. Kalau lebih, berbagilah. Semoga virus ini segera musnah yang pastinya di Indonesia. Selain driver ojek online, banyak juga keluhan yang langsung terdengar di telinga saya. Salah satunya pedagang yang berjualan di pasar. Pemasukan mereka sangat jauh menurun. Ya memang kalau kita pikirkan, jualan sayur ya, paling untungnya 1.000-2.000. Mungkin dalam hari biasa sebelum wabah corona semuanya masih aman. Mungkin uang mereka bisa terkumpul dalam satu hari 500.000. Bagaimana dengan keadaan sekarang yang masyarakat nggak ada ke pasar? Bisa dihitung orang ke pasar berapa orang, berapa uang yang mereka dapatkan, belum uang modal. Berapa untung yang mereka dapatkan, keluhan yang mereka lontarkan. Selain itu juga tukang parkir, apa yang ingin mereka jaga di pinggiran jalan? Nggak ada motor, nggak ada mobil. 1.000-2.000 yang mereka dapatkan selama corona nggak ada. Keluhan juga yang mereka lontarkan. Kenapa sih selalu ada keluhan? Karena apa? Karena nggak ada solusi yang diberikan. Wajar mereka mengeluh. Mereka nggak bakal mencari keluar kalau mereka tetap aman di rumah. Aman dalam hal semuanya terpenuh, makan oke, kesehatan oke, peralatan mandi, ini itu semuanya aman. Nggak bakal mereka keluar. Semua manusia di Indonesia bakal di rumah terus. Karena ada solusi. Sekarang pertanyaan ini,
belum ada jawabannya. So, buat teman-teman semua, kalau kalian tidak bisa membahagiakan, paling tidak jangan menyakiti dengan statement-statement yang hanya memperburuk keadaan. Cobalah untuk memberi energi positif, walaupun sedikit. Kalau tidak bisa pun lebih baik diam. Karena sekarang, yang mereka butuhkan, teman-teman kita, yang harus tetap keluar rumah, mencari kehidupan mereka, itu adalah semangat. Support. Jadi buat teman-teman semua yang masih aman dan memang gak penting buat keluar rumah, tetap stay di rumah. Dan yang harus keluar rumah untuk mencari nafkah, tetap stay safe, keep healthy, dan semangat terus. Semua ini bakal berlalu. Dan yang terpenting, jaga imunitas kita, karena virus bakal kalah dengan kita manusia yang kuat hati, kuat iman, dan tetap menjaga kesehatan.